Bapak Ibu guru yang sudah bergabung di live IG saya sore hari ini. Nah, saya mau cerita dulu tempat ini ya. Ini adalah replika sekolah Laskar Pelangi. Karena kebetulan saya sedang kunjungan kerja ke provinsi Bangka Belitung. Dan di sini saya sedang di Belitung. Nah, di belakang sana ini bisa kita lihat itu adalah replika yang sekolah ya, yang digunakan film Laskar Pelangi, yaitu namanya SD Muhammadiyah Gantong. Seperti diceritakan oleh Andrea Hirata dalam novelnya Laskar Pelangi, tempat dia menyelesaikan pendidikan dasar. Ayo kita lihat ke sana ya. Nah, bisa ke depan. Nah ini ya sebenarnya SD Muhammadiyah ini yang jauh bisa dilihat dari sana, itu adalah SD yang kemudian dikenal dengan nama SD Laskar Pelangi. Sambil jalan kita menuju ke kelasnya ya. SD Laskar Pelangi merupakan sekolah yang diceritakan dalam novel Andrea Hirata. Pasti semua Bapak Ibu guru sudah pernah nonton filmnya ya. Karena kalau sebagian ada yang belum berkesempatan ke SD ini, maka ini sengaja saya perlihatkan pada Bapak Ibu. Bagi yang belum beruntung, belum ke sini, paling tidak bisa melihat nih SD Muhammadiyah Gantong, tempat film Laskar Pelangi itu bisa dilihat. Sebenarnya film ini bukan 100% fiksi ya, menurut ibu kepala sekolahnya yang ada dalam cerita itu, ibu muslimah nanti akan ketemu 75% adalah fakta, baru supaya indah dalam sebuah film, baru yang 25%-nya adalah fiksinya. Nah, kita bisa melihat SD-nya di sana. Ini adalah sekolah tua yang menjadi saksi bisu bagaimana Andrea Hirata merajut mimpi dan menghantarkan melanjutkan studi program S2 di Eropa. Luar biasa kan? Dari kota kecil Belitung. Oh, sudah ada bel dari ibu muslimah. Mari kita ke sini ya. Nah, sekarang si Andrea Hirata itu sudah melalang buana loh ke seluruh Eropa, berangkat dari SD ini. Sebenarnya ini memberikan pesan bahwa menginspirasi kita semua bahwa untuk mencapai cita-cita besar itu bisa dengan kondisi apapun itu, termasuk yang dialami oleh Andrea Hirata. Nah, kita sudah ada ibu muslimah. Bagi yang sudah nonton filmnya, beliau adalah ibu muslimah. Apa kabar ibu? Baik-baik aja. Assalamualaikum. Nah, ini ibu muslimah. Mari kita ajak masuk ke kelasnya. Ini kelasnya ibu muslimah loh. Ibu muslimah itu kepala SD Muhammadiyah Gantong yang sebenarnya yang diceritakan dalam film Laskar Pelangi. Ayo kita masuk. Ayo Bu. Nah ini ya, Bapak Ibu guru bisa melihat inilah suasana SD-nya ya Bu ya. Di mana dulu Ibu duduk? Kepala sekolah, Ibu guru di sini ya? Ya, di depan. Nah ini bisa ngelihat sini ya Bu ya. Mari kita tunjukkan replika film itu. Ini para pemain, para muridnya udah dilihatkan di sini ya Bu ya. Yang Andrea Hirata yang mana Bu? Oh ya ini. Yang mana Bu Andrea Hirata? Kalau ini di sini ada dia ini. 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 Oh, yang ini yang bandel ya, yang bandel. Yang ikan. Ini ya Bu ya? Ya. Ini yang Andrea Hirata yang ini. Ya. Oh, ini. Terus? Yang maharnya ini. Oh, yang maharnya yang itu. Kalau yang ibu muslimah yang ini. Ya. Ini ibu muslimahnya. Ganti pemerannya. Oke. Mari kita duduk di sini, Bu. Ya. Silakan ibu muslimah duduk di sebelah sini ya. Ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati semuanya, yang saya cintai, saya banggakan semuanya. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita sekarang ini sedang kedatangan tamu istimewa. Sengaja saya datangkan ibu muslimah, pemeran kepala sekolah di film Laskar Pelangi yang ditulis oleh orang hebat ya, murid dari ibu muslimah Andrea Hirata. Ibu bisa nggak Ibu ceritakan, karena Ibu adalah sosok guru di dalam novel Laskar Pelangi karya Andrea Hirata yang kemudian dibuat menjadi film pada tahun 2008 ya Bu ya. Ya. Ibu muslimah mendapat penghargaan Satya Lencana Pendidikan dari Presiden SBY, betul ya Bu ya, berkat perjuangan dan dedikasinya mendidik anak-anak Laskar Pelangi di Belitung. Bolehkah diceritakan Bu, bagaimana perjuangan Ibu sebagai seorang guru pada saat itu? Wah, perjuangan saya ya.
pada saat itu memang kayaknya sangat cukup memprihatinkan juga Gitu ya Bu ya. kondisi sekolah yang memprihatinkan, yang begitu rapuh. Tapi ya saya bersyukurlah karena anak-anak pada masa itu cukup bersemangat sekali bersekolah walaupun dalam keadaan pendidikan sekolah yang begitu sangat sangat minim dengan fasilitas lah. Tapi wah luar biasa juga lah. Mungkin kadang-kadang ini pun kadang-kadang ya suatu hal yang luar biasa. Kadang-kadang saya berpikir juga mungkin mujizat juga ya, karena kayaknya anak-anak masa itu walaupun dalam posisi sekolah yang yang cukup minim, tapi semangat belajarnya cukup besar, cukup baik, sehingga mereka pun tidak begitu banget ketinggalan lah dengan prestasi pendidikan. Iya. Kayak itulah. Ya, terima kasih Bu Muslimah. Nanti kita lanjutkan ngobrol lagi ya Bu. Terima kasih atas kehadiran Ibu di acara live IG saya. Setelah selesai ini kita akan ngajak Ibu lagi untuk berdiskusi dengan tim kami. Terima kasih Bu Muslimah. Ya. Ya. Baik Bapak Ibu semua yang saya hormati, tadi pengantar live IG sore ini saya sudah ngobrol dengan Ibu Muslimah. Beliau sosok yang sangat menginspirasi di dunia pendidikan di tengah keterbatasan yang begitu terjadi di sekolah ini, tapi beliau bisa mengantarkan ke 10 siswanya menjadi orang-orang berhasil dan menyelesaikan pendidikan dengan baik di tanah Belitung ini. Sekali lagi terima kasih untuk Ibu Muslimah. Ya, nanti sampai berjumpa di live IG berikutnya ya Bu ya. Oke. Ya. Baik, selamat sore Bapak Ibu guru semua dari Bangka Belitung. Boleh, saya udah banyak pertanyaan. Semuanya pertanyaan tentang PPK Daljab ya. Nanti akan saya ulas sedikit cerita kemajuan PPK Daljab, tapi sesuai tema hari ini. Coba sebelum tanya-tanya tentang PPK Daljab, coba tuliskan Bapak Ibu yang sudah hadir di live IG kita sore hari ini. Sebagaimana tema di dalam topik kita, sekarang kita berada di ruang kelas tempat syutingnya Laskar Pelangi. Ibu-ibu dan Bapak Ibu guru yang belum pernah ke sini bisa melihat kondisinya di tengah semua keterbatasan. Inilah kelas itu, bagaimana seorang muslimah bisa mengantarkan anak-anak. Kalau tadi kita sebelumnya sudah bercerita bagaimana beratnya pada masa itu karena sarana prasarana, anggaran dan semua tidak ada, tapi beliau dengan gigih, beliau adalah guru honor 15 tahun ya saat itu, pada saat itu masih menjadi guru honor, tetapi beliau terus berjuang, juga belum PPG ya, belum sertifikasi saat itu, tapi beliau sangat gigih tanpa kenal lelah mendidik anak-anaknya. Nah, selamat sore Bapak Ibu dari Bangka Belitung, terima kasih sudah bergabung, dari Bandung, dari Lombok, Batubara, Bukit Tinggi, terima kasih, Solo, Jakarta, Surabaya, Banjarmasin, Makassar, Aceh, Palembang. Bagi yang belum nulis, boleh ditulis. Dan dari Ngimbang, SMA Negeri Ngimbang hadir, terima kasih. Dari mana lagi yang belum saya sebut, silahkan. Kemudian hari ini nanti, karena kita akan membahas tentang diklat berjenjang, saya juga akan menghadirkan Bu Direktur Guru PAUD Dikmas, Ibu Dr. Santi Ambarukmi, sebentar lagi akan datang membersamai saya. Saya cerita terlebih dahulu ya, tempat ini, Bangka Belitung, terkenal sebagai kota 1001 kedai kopi loh. Bahkan ada tugu 1001 warung kopi di Belitung Timur. Saya tadi sudah mencoba ya, kopi Belitung ini memang beda. Kopinya tidak sama dengan semua kopi yang pernah saya datangi. Sore ini saya juga ditemani kopi, namanya kopi Lilangan ya, yang berasal dari Desa Lilangan, Kecamatan Gantong, Kabupaten Belitung Timur. Sama dengan nama SD ini adalah SD Gantong, SD Muhammadiyah Gantong. Kopi ini dikembangkan secara lokal di bumi Laskar Pelangi dan sudah berdiri sejak tahun 2019. Memang cita rasanya pahit ya, dengan aroma yang pekat, agak mungkin tidak hampir beda dengan yang biasa saya nikmati, kopi manual brew yang biasa saya nikmati. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, selamat bergabung dari SD Negeri Pegasingan, juga Bapak Ibu
dari Balai Guru Penggerak, Balai Besar Guru Penggerak di 33 provinsi. Terima kasih sudah hadir bergabung bersama kami. Nah, sore hari ini saya akan mengupas tuntas seputar 2 program kompetensi guru berkelanjutan yang sangat menarik, yaitu Diklat Berjenjang Pendidik PAUD dan Diseminasi Program Pengembangan Kompetensi Guru PJOK. Saya hari ini akan ditemani oleh tamu spesial, yaitu Ibu Santi Ambarukmi. Sebelum saya sampai karena ini banyak sekali pertanyaan tentang PPG Daljab, saya akan jawab terlebih dahulu ya. Saat ini dalam waktu dekat, hari Senin nanti kita akan melakukan meluncurkan piloting program PPG Guru Kita akan menghadirkan menggunakan 60.000 sampel terpilih guru-guru yang memenuhi syarat untuk menjadi peserta PPG Daljab. Kira-kira 60.000 sampel itu terdiri dari beberapa daerah di seluruh Indonesia akan mencoba sistem baru PPG Daljab di mana atau PPG guru tertentu dari 38 provinsi dengan kondisi internet, variasi kondisi internet, kemudian akan mencoba pembelajarannya dan menempuh UKIN atau UKPPG. Bagi Bapak Ibu guru yang nanti terpilih sebagai sampel piloting, semua proses. Karena jika Bapak Ibu lolos atau lulus menyelesaikan UKIN tersebut, maka Bapak Ibu sudah melewati PPG Daljab ini. Jika piloting ini dilakukan dan berhasil dengan baik, tidak ada kendala yang berarti, sebagaimana kendala yang pernah kita jumpai pada saat kita pengelolaan kinerja menggunakan PMM, maka secara masif pada 600.000 guru dalam jabatan akan segera kita lakukan. Itu adalah tahap PPG ini. Bapak Ibu mohon bersabar ya. Kita sedang bekerja untuk Bapak Ibu, gitu ya. Bukannya kita sedang diam atau dilupakan, tapi semua proses sedang kita jalani sebagaimana yang pernah saya sampaikan dalam live IG saya terakhir, bahwa dengan keluarnya Permendikbud 19 tahun 2024, kita akan melaksanakan PPG saat ini. Namun karena sistem baru, semuanya serba baru, bukan sama sekali baru dengan apa yang sudah pernah dilakukan di PPG. Dalam jabatan sebelumnya, kita perlu melakukan piloting, memastikan tidak ada masalah yang dihadapi oleh guru. Jika ada masalah di dalam penggunaan platform, di dalam melakukan UKIN, di dalam proses SOP yang dilakukan, maka nanti kita akan bisa mengetahui dan Bapak Ibu akan mendapatkan FAQ, semua persoalan yang dihadapi pada saat melakukan PPG. Bapak Ibu ikut PPG guru tertentu sekarang, bulan depannya lagi tidak akan mendapatkan sertifikasi di tahun ini. Karena anggarannya ada di tahun depan. Itu yang mesti Bapak Ibu pegang. Begitu ya Bapak Ibu. Baik, kita sudah kedatangan tamu istimewa kita. Tamu luar biasa sore hari ini adalah Ibu Santi Ambarukmi. Silakan Ibu Direktur bergabung. Apa kabar Bu Dir? Alhamdulillah baik. Tadi sudah jalan kemana saja? Bagaimana kesan Ibu tentang Belitung Bu? Kan tadi kita sudah jalan sejak kemarin ya Bu ya? Belitung panas yang jelas Bu. Ya boleh diceritakan. Ceritakan sedikit sebelum kita ngomong tentang Diklat Berjenjang Bu Dir. Apa sih pendapat Ibu tentang Belitung ini? Selain panas. Ya, Belitung kalau dilihat dari ngobrol-ngobrol dengan Bu Muslimah tadi ya. Ini rupanya anak-anak sini nih nakal-nakal gitu. Oh nakal. Tetapi nakalnya itu positif ya. Oh gitu. Sampai dibuatkan filmnya oleh muridnya Bu Muslimah ini. Oh iya. Gitu. Jadi kesan pertama di sekolah ini ya itu. Ya, jadi guru itu ya harus betul-betul bisa memfasilitasi. Kalau makanan Bu? Makanannya lumayan enak. Gitu. Ya. Makanan khas di sini katanya kita kan Ada kemarin ikan dijamu kuning. ikan kuning. Iya, ikan kuning enak banget. Kalau otak-otak terenak di dunia? Iya, otak-otak paling enak sedunia. Iya, Bapak. Juga enak sekali. Iya, jadi kalau Bapak Ibu kalau Belitung, ke Belitung atau ke Bangka ya, Bangka Belitung, kemarin kita ke Tanjung Pinang ya. Di situ ketemu wali kota dan kita disuguhi otak-otak terenak di dunia dan kita sudah mencicipi, memang enak sih. Baik Ibu, kita langsung ke topik kita hari ini ya Bu. Ini kita sedang ngobrol dengan Bapak Ibu guru terkait dengan Diklat Berjenjang PAUD. Bu, boleh diceritakan Bu, sebenarnya Diklat Berjenjang PAUD itu apa sih? Ya, Bapak Ibu,
yang kita tahu PAUD itu kan yang kita ketahui anak usia dini ya, mulai dari 0 tahun, 0 ya hingga 6 tahun. Dan kita tahu bahwa usia ini adalah usia emas gitu ya untuk perkembangan anak. Karena apa? Karena otak anak itu berkembang sangat pesat ketika mereka di usia dini ini gitu. Cukup pesat sehingga kita perlu guru PAUD yang cukup bisa melayani gitu ya, dan mereka itu punya peran penting dalam membantu anak-anak untuk belajar dan tumbuh kembang secara optimal sesuai dengan potensinya masing-masing. Kita membutuhkan guru PAUD yang kompeten tentunya untuk membantu tumbuh kembang anak tersebut. Nah, kita punya tantangan nih Bu Dirjen nih Bapak Ibu semuanya. Nah, tantangannya adalah kita punya jumlah guru sekitar 460.000. Tepatnya sih nanti mungkin hari ini sudah berubah ya. Jadi jumlah guru PAUD se-Indonesia jumlahnya segitu cukup banyak. Tapi masih ada sekitar 49% guru ini masih belum S1. Oh gitu. Jadi masih ada sekitar 225.000 lah gitu yang belum S1. Dan juga sebetulnya yang sudah S1 pun itu masih belum memiliki S1 PAUD, prodi PAUD. Itu masih 27% yang mereka prodi PAUD, sehingga memang perlu sekali kita memberikan penguatan kepada pendidik atau guru PAUD yang kita berharap mereka bisa melayani anak-anak tersebut, Bu Dirjen dan Bapak Ibu semuanya. Nah, kami sudah Dirjen GTK sudah menyiapkan diklat berjenjang. Nah, diklat berjenjang bagi guru yang memang belum memiliki kompetensi di pendidik PAUD gitu ya, sebagai pendidik PAUD. Nah, memang program diklat berjenjang PAUD ini bagi guru PAUD yang belum memiliki latar belakang pengetahuan PAUD tadi Bu, tujuannya itu untuk kita berharap bahwa bisa menjamin pelaksanaan pembelajaran pada anak usia dini di Indonesia yang lebih tepat, lebih sesuai dengan tumbuh kembang anak tersebut. Karena kan kita tahu anak-anak ini kan khas ya, dari masing-masing anak itu tidak ada yang sama, sehingga kita memang harus tahu persis tumbuh kembang mereka, dan kita juga tahu potensinya seperti apa. Karena kita semua paham bahwa pendidikan anak usia dini ini berfungsi untuk membangun fondasi. Fondasinya itu fondasi yang paling penting adalah karakter bagi anak untuk masuk ke jenjang pendidikan selanjutnya, SD. Nah, program ini mendorong optimalisasi tugas utama, peran, dan kedudukan dari guru PAUD untuk mendukung layanan yang PAUD berkualitas. Kita tahu PAUD ini harus berkualitas, Bu. Nah, selain itu program ini juga menjadi sarana pengembang bagi karir guru PAUD dan juga fasilitasi profesional dari guru PAUD. Gitu. Nah, boleh nambah lagi nih Bu? Yuk, silakan. Biar teman-teman guru sana paham betul ya diklat berjenjang seperti harus apa. Harus paham ya diklat berjenjang. Nah, diklat berjenjang ini diselenggarakannya oleh siapa? Diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara diklat. Di antaranya boleh diselenggarakan juga oleh UPT kita Bu. UPT kita ya, yang ada 33 provinsi. 33 provinsi dan juga BGP di seluruh Indonesia. Dan diklat berjenjang ini ada 3 tingkatan. Mulai diklat dasar. Kalau sudah selesai diklat dasar, dia bisa ke diklat lanjut. Kalau sudah selesai diklat lanjut, dia bisa ke diklat mahir. Nah, pembelajarannya setiap masing-masing tingkatan itu ada 2 macam. Bisa ikut pendalaman materi dan kemudian tugas mandiri. Nah, dan di akhir tentu nanti akan ada tingkat ketuntasan ya untuk pencapaian kompetensi, sehingga bagi yang sudah kompetensinya tercapai maka dia akan dapat sertifikat. Nah, itu. Kemudian yang sudah kami koordinasikan juga, ini mungkin baru bagi guru-guru PAUD, bahwa diklat berjenjang ini kita sudah bisa mendapatkan rekognisi, sudah pengakuan. Jadi sudah dapat pengakuan dari perguruan tinggi. Siapa yang dapat rekognisi itu, Bu? Yang dapat rekognisi yang sudah selesai sampai dengan tahap diklat mahir. Ya. Sampai dengan diklat mahir dia bisa mendapatkan rekognisi di perguruan tinggi untuk kalau misalnya melanjutkan ke S1 itu bisa dapat 45 SKS. Banyak juga ya. Ini baru pedomannya baru kita keluarkan di tahun ini. Jadi kami juga sudah berkoordinasi dengan semua prodi PAUD, PG PAUD seluruh Indonesia, bahwa mereka akan membantu guru-guru PAUD yang sudah mengikuti diklat berjenjang ini untuk bisa mempercepat peningkatan kualifikasi akademiknya gitu.
Gitu ya Bu ya. Iya. Terima kasih sekali Bu penjelasan tentang diklat berjenjang guru PAUD seluruh Indonesia, memberi kesempatan buat guru-guru PAUD di seluruh Indonesia untuk mengembangkan kompetensinya. Betul. Ini ada beberapa komentar. Sebelum saya jawab komentar, saya ucapkan selamat bergabung pada Bapak Ibu guru dari beberapa daerah yang tadi belum saya sapa, seperti dari Ngawi, kemudian dari semua penjuru, mohon maaf tidak saya sebut ya, tapi terima kasih sudah bergabung di acara ngopi bareng Bu Nunuk sore hari ini. Sekali lagi saya akan sampaikan bahwa kalau ini di komennya masih bertanya tentang diklat PPG Dalja Bu, PPG guru tertentu, udah saya sampaikan ya, mulai minggu depan itu sudah mulai mengalir PPG guru tertentu untuk 60.000 sasaran sebagai piloting, 60.000 sasaran terlebih dahulu, dan akan terus kita selesaikan secara bertahap sampai di tahun ini. Jadi siapa saja kategori A, kategori B, siapapun yang memenuhi syarat dalam PP 19 Permendikbud 19 tahun 2024 berhak untuk ikut. Sedangkan yang akan piloting tahun mulai minggu depan ini adalah yang kami akan dapat notifikasi melalui akun SIM PKB-nya masing-masing untuk ikut piloting. Sehingga bagi yang dapat notifikasi, ikuti semua prosesnya dengan baik, karena keberhasilan Anda dalam piloting itu menentukan keberhasilan Bapak Ibu guru untuk mendapatkan sertifikat pendidik. Karena jadi ini sudah ditunggu-tunggu Bu oleh banyak guru. Ya, kadang-kadang kalau piloting itu dianggapnya enggak, itu benar-benar bagian dari replikanya. Jadi kalau terpanggil sebagai peserta piloting PPG guru tertentu, ikuti semua prosesnya sebaik mungkin, seserius mungkin, sehingga Bapak Ibu juga lulus. Kalau sudah terpanggil harus ikut. Iya, dan lulus. Dan kerjakan sampai lulus. Berarti kalau lulus dalam uji kompetensi berarti Bapak Ibu lulus untuk mendapatkan sertik gitu ya. Ya, jangan tanya lagi kapan dimulai, minggu depan gitu ya. Baik, Bu Direktur, ini sudah ada pertanyaan nih Bu. Pertanyaannya dari Nazizah 64. Pertanyaannya, apa sih keuntungan mengikuti diklat PAUD berjenjang Bu? Bisa dibantu dijawab Bu Direktur? Ya, kalau yang pertama pastinya kompetensi dia dapat. Dia bisa nanti mengajar anak-anak dengan lebih baik. Dan juga setelah mengikuti diklat berjenjang bisa memperoleh sertifikat yang untuk melanjutkan ke studi S1 melalui tentu prodi PAUD di universitas tentu yang menyelenggarakan rekognisi pembelajaran lampau. Itu Bu. Ya. Terima kasih Bu Direktur. Jadi sudah jelas ya. Jadi dapat diakui melalui studi S1 melalui prodi PAUD. Ada lagi nih apresiasi. Terima kasih kepada Mei Rizky D. Diklat dasar, diklat lanjutan, dan diklat mahir, Prof. Saya sudah semua mengikuti itu. Ada yang sudah mengikuti Bu Direktur. Luar biasa ya. Luar biasa Bu Meriski ya. Ya. Sudah ikut semua tingkatan. Alhamdulillah, keren nih Bu Meriski sudah ikut. Jadi tinggal ikut ke S1-nya ya. Bu, bisa kalau tidak ada perguruan tinggi yang RPL di sana, bisa lewat UT. Oh, jadi bisa kalau UT bisa Bu, kita juga sudah kerjasama ya. Kerjasama. Kenapa sih Bu? Apakah masih banyak guru PAUD yang belum S1? Masih. Berapa jumlahnya Bu? Masih. Tadi sekitar masih ada 200-an ribu. Oh, jadi bagi 200-an ribu. 400.000 tuh masih ada 200-an. Ya, jadi 200.000 guru PAUD yang belum S1, jangan kecil hati. Ikuti diklat berjenjang ini sehingga Bapak Ibu bisa menjadi S1 ya, akan dapatkan RPL dengan perguruan tinggi yang sudah kita ajak kerjasama. Setelah S1, Bapak Ibu guru PAUD bisa mengikuti sertifikasinya dan mendapatkan hak sertifikasi. Ya, jadi ada kesempatan yang terbuka luas nih bagi guru-guru PAUD yang belum S1. Pokoknya terus semangat untuk meningkatkan kompetensi. Nah, Bu Direktur, selain jangan lupa kita juga punya UPT tadi ya, BBGP dan BGP. Jadi kalau memang guru-guru PAUD yang memang belum dapat informasi itu bisa menanyakan ke BBGP ataupun BGP, karena memang UPT-UPT kita sudah paham. Terima kasih Bu Direktur. Nah, Bu Dir, selain sore ini kita ngomong tentang diklat PAUD, kita juga bicara tentang diseminasi program PKG PJOK. Jadi kita juga akan membahas ya sore hari ini tentang program pengembangan kompetensi guru yang tidak kalah menarik, yaitu program PKG PJOK. Selain PPG Dajab ya, pokoknya yang paling trending PPG Dajab, saya tahu nih yang ditunggu Bapak Ibu guru semua. 1 juta lebih loh yang nunggu. Iya, 1,6 juta gitu ya, yang masih 1,6 juta. Yang belum S1 tadi ada 400.000, jadi ada 1,2 juta guru yang sekarang sedang ngantri untuk PPG Dajab.
Nah, program PKG PJOK adalah program pengembangan kompetensi guru PJOK melalui pelatihan, pendampingan, dan kegiatan kolektif guru yang bertujuan untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada murid, bermakna, menyenangkan, dan reflektif. Nah, salah satu rangkaian ini adalah desiminasi program. Nah, apa itu desiminasi yang sebentar lagi akan dilakukan? Desiminasi merupakan rangkaian dari program PKG PJOK yang dilaksanakan oleh fasilitator desiminasi. Nah, siapa fasilitator itu? Nah, fasilitator terdiri dari para lulusan program PKG PJOK yang saat ini di 33 balai sedang mendapatkan pelatihan. Jadi, para lulusan program PKG PJOK akan melakukan desiminasi atau pengimbasan kepada guru-guru di daerahnya, Bu Direktur. Pelaksanaan desiminasi program PKG PJOK akan ditentukan oleh ketersediaan fasilitator desiminasi di daerah. Jadi bagi Bapak Ibu di daerahnya yang belum menjadi sasaran, artinya belum tersedia sasaran atau belum tersedia fasilitator desiminasi di daerah Bapak Ibu. Peserta desiminasi terdiri dari guru mapel PJOK jenjang SD, SMP, SMA, SMK, SLB, dan guru penggerak jenjang TK yang belum atau tidak sedang mengikuti program PKG PJOK dan memenuhi kriteria peserta desiminasi. Nah, Ibu kemarin ketemu kan semangat sekali. Sudah, iya, kemarin di Tanjung Pinang. Saat ini kami sedang melakukan verva data guru pengampu mapel PJOK sebagai kandidat calon peserta desiminasi program PKG PJOK. Sementara itu jumlah sasarannya sekitar 53.000 lebih. Mulai tanggal 22 Juli hingga 20 Agustus nanti, Bapak Ibu yang memenuhi kriteria sudah bisa mengkonfirmasi kesediaan mengikuti desiminasi program PKG PJOK. Nah, caranya gimana? Mana Bu caranya, Bu? Oh, caranya. Jadi Bapak Ibu akan menerima email dan tautan desiminasi program yang dapat diakses melalui website PMM. Apabila Bapak Ibu memenuhi kriteria, ketersediaan fasilitator di daerah mencukupi, dan tersedia kuota di daerah, maka Bapak Ibu akan diundang untuk mengikuti desiminasi program PKG PJOK. Undangan resminya akan dikirim melalui BGP dan BPGP. Itu kira-kira desiminasinya. Nah, Bapak Ibu, itu tadi ya 2 program. Nah, saya ucapkan terima kasih kepada 417 guru yang sudah bergabung dalam live IG ini. Itu menunjukkan dedikasi, perhatian Ibu, semangat Bapak Ibu guru di sore hari ini untuk bersama-sama memberikan kepedulian terhadap pendidikan PAUD maupun PKG, PJOK. Ini ada pertanyaan nih Bu Direktur dari Karim Fisik. Pak Karim Fisik nih. Adakah mapel lain nanti, misalnya IPA gitu? Waduh. Ada nggak sih Bu? Ada nggak ya? Kelihatannya Pak Karim ini antusias nih. Tapi kita masih bersabar ya masih saat bersabar, ini. Betul. Saat ini kita masih di PJOK dulu. PJOK. Iya. Nanti kita juga akan melihat untuk IPA itu kan termasuk desain ya Bu ya. Iya. Itu akan ada program-program lain yang sekarang diselenggarakan koordinasi oleh Pak Direktur Rahmadi untuk literasi numerasi ya. Itu sains itu ada pelatihan tersendiri yang belum kita bahas di STEM mungkin, STEM ya? Ya, STEM. Jadi STEM itu bagian dari situ, itu terpisah dan itu sudah terlebih dahulu gitu. Ini ada pertanyaan dari Dewangga 280728. Terima kasih Pak Dewangga, selamat sore, semoga Bapak sehat selalu ya. Pertanyaannya, apa ada gelombang berikutnya untuk PKG PJOK Bu Nunu? Ya, jadi untuk tahun ini dalam waktu dekat akan ada diseminasi. Nah, sekarang kami sedang proses verval data guru pengampu mapel PJOK sebagai kandidat calon peserta diseminasi program PKG PJOK. Nantinya diseminasi program PKG PJOK akan diselenggarakan dengan melihat seperti yang tadi saya jelaskan, ketersediaan fasilitator tiap kabupaten kota. Jadi apabila Bapak Dewangga adalah guru pengampu mapel PJOK, nanti bisa mengikuti program desiminasi PKG PJOK ya. Dan apabila tersedia fasilitator di Kabupaten Bapak. Harus ada fasilitator dulu baru bisa desiminasi. Iya, betul. Karena sekarang kita sedang melatih fasilitatornya. Dan memang terbatas Bu Direktur. Iya, kita kan membuka pendaftaran fasilitator sudah lama ya. Tapi nggak tercapai tuh kayaknya. Belum. Karena memang tidak mudah ya untuk mengikuti ini. Iya. Baik, ini ada pertanyaan lagi dari PJOK bisa tidak daftar meski bukan jurusannya. Nah, untuk peserta PKG desiminasi ini yang menjadi syarat utama adalah terdaftar di Dapodik. Ya.
Dan sebagai pengampu mapel, dia dapodik dan pengampu mapel ya PJOK. Sertifikasi juga nggak Bu yang sertifikasi PJOK? Oh nggak harus, ya. harus Tapi pokoknya dia ngampu mapel PJOK. Iya. Jadi nanti bapak atau ibu ini akan menerima email ya jika memang mengampu mapel PJOK. Sedang proses verbal dia. Ya, ini Bu Direktur, ini ada pertanyaan nih untuk Bu Direktur. Dari Ayu_Lingga, Ibu Ayu. Saya guru KB di Kabupaten Karimun. Halo Ibu, di Karimun jauh ya Bu ya? Karimun itu di kepulauan ini Bu, Riau Bu. Riau ya? Dari sini sih deket Bu. Oh dari sini dekat? Iya, sama-sama pulau, ini kan pulau. Bagaimana agar bisa menjadi peserta diklat dasar? Ya, gini Bu Ayu bisa, kalau di sana ada LPD, Lembaga Penyelenggara Diklat. Di sana, dan LPD-nya itu adalah lembaga penyelenggara diklat Aisyah di Kabupaten Karimun. Oh, ada ya? Iya, jadi Bu Ayu supaya nggak jauh-jauh gitu coba dihubungi lembaga penyelenggara yang sudah terdaftar di kami untuk menanyakan apakah akan ada diklat dasar yang akan diselenggarakan. Jadi Bu Ayu bisa menanyakan ke sana ya Bu Ayu. Semangat ya Bu. Bisa ya. Ini saya sapa dulu yang dari Bima, dari Kebumen. Terima kasih sudah hadir. Siantar, Atambua, terima kasih sudah hadir. Pacitan, kemudian dari Tapanuli Tengah, kemudian dari Karanganyar, Sukoharjo, terima kasih. Prabu Muli, terima kasih sudah hadir semuanya. Iya. Banyak yang gabung lagi Bu ya. Banyak yang gabung, iya. Terima kasih. Bu Direktur, ini ada pertanyaan lagi nih Bu terkait dengan diklat dasar. Ini dari Prisa_Dewi, Ibu Prisa. Ibu Prisa, selamat sore Ibu Prisa. Pertanyaannya, saya sudah ikut diklat dasar tahun 2013. Apakah saya harus mengulang? Mereka sudah itu ngulang nggak Bu Direktur? Oh, nggak perlu Bu. Nggak perlu, karena kan sudah punya diklat dasar. Ya. Jadi Ibu Prisa tinggal nanti mengikuti di lembaga penyelenggara diklat, mengikuti diklat lanjut. Gitu, jadi tidak perlu mengulang Bu. Ya. Okay. Ini nggak tahu nih Bu Prisa nih dari mana, jadi kita nggak bisa menyampaikan tempatnya ya, lembaga penyelenggara diklatnya siapa gitu, karena ini kita sudah terdaftar sekitar 100-an lebih lembaga penyelenggara diklat di seluruh Indonesia. Jadi dan juga ada BGP. Gitu. Ya, jadi Bapak Ibu guru dari PAUD jika nanti ingin bertanya pada Bu Direktur, sebutkan ya dari mana asalnya supaya Bu Direktur bisa menyebutkan. Sambil ada pertanyaan masih banyak Bu Dir, boleh ngopinya? Boleh ngopi ya. Kayaknya buat itu pura-pura aja. Iya, tapi kopinya enak sekali nih. Iya. Ini kopi apa tadi Bu? Kopi Belitung ya ini? Iya, kopi dari Lilang. Lumayan pahit Bu. Pahit. Tapi enak Bu. Ya Bu, kita biar bisa merasakan kepahitan hidup para guru. Sehingga kita juga bisa dengan sepahit kopi ini. Baik Bu Direktur, Bapak Ibu guru yang masih bergabung, jangan meninggalkan dulu live IG ini ya, karena kita masih ada waktu sampai pukul 16. Ini ada pertanyaan Bu Direktur dari Ibu Aziza Rianti. Saya guru RA, apa bisa ikut diklat berjenjang? Ikut bisa nggak sih Bu? Bisa banget Bu. Gitu. Bisa, RA bisa. Dari pokoknya kita tidak membatasi apakah dia harus di Kemendikbud. Syaratnya punya akun. Syaratnya punya akun. Tapi kan ini sebetulnya kalau di Kementerian Agama itu kan ada simpatika, Bu. Oh, jadi kalau kita dapodik di sana ada simpatika. Jadi syaratnya itu yang penting dia ada terdaftar di akun simpatika. Iya. Oke, baik, terima kasih. Ya. Ada lagi nih Bu pertanyaan buat Bu Direktur. Dari Ibu Milea 2010. Bagaimana dengan guru lulusan D2? Apa bisa ikut diklat berjenjang Bu? Nah, D2-nya D2 apa nih? Harus kita tahu. Kalau D2-nya bukan D2 PAUD, tentu kalau sepanjang guru ini adalah guru PAUD, tentu kita akan buka kesempatan untuk ikut. Yeah. Nah, kalau memang dia ada Bu siapa nih, Milea ya? Milea ini adalah D2-nya D2 PAUD ya, tentu nanti ikut S1-nya S1 yang PAUD juga. Ya, gitu. terima kasih Bu Direktur. Nah, sambil menunggu akan menjawab pertanyaan berikutnya, saya nih baca-baca nih di sini scroll pertanyaan ibu-ibu, bapak ibu guru, pertanyaannya masih sekitar P3K dan sekitar PPG Dabu atau guru tertentu. Jadi yang untuk P3K pertanyaannya begini, kapan seleksi P3K dimulai? Dari Ibu Heni Pipi, kapan Bu pembukaan P3 Ibu Heni? Pembukaan P3 itu, P3K ya, seleksi P3K ini sampai sekarang, jadi tanyanya coba nanti yang menjadi rekomendasi atau referensi hukum untuk
kita membuat juknis itu adalah Permen Pan RB tentang aturan pelaksanaan seleksi P3K. Sampai saat ini Permen Pan RB-nya belum terbit. Jika sudah ada Permen Pan RB, jadi peraturan Menpan ya terkait dengan seleksi P3K, kita akan membuat juknis. Dari situ kita akan bisa menjawab pertanyaan ibu-ibu semuanya kapan seleksi P3K dimulai. Langsung Jadi sosialisasi. Iya, penyelenggaranya bukan Kemendikbud ya. Ini karena Panselnas itu penyelenggara seleksinya itu Kemenpan, BKN, Kemendagri, itu ada Panselnas. Jadi jangan keliru ya. Jadi jangan keliru, itu bukan diselenggarakan oleh Kemendikbud. Semua usulan formasi kita sudah selesai, tinggal pelaksanaan menunggu Permenpannya terbit. Lagi ada pertanyaan, piloting siapa saja Bu yang memenuhi kriteria? Jadi ya, piloting akan dimulai minggu depan, mulai dari hari Selasa ya. Selasa itu akan dimulai, kami akan memanggil 60.000 guru. Dengan kriteria dimulai dari yang usianya paling senior terlebih dahulu, usia yang senior. Tapi sesenior-seniornya itu masih sekitar 50-an. 50-an ya, jadi kita beri kesempatan kepada ibu-ibu, bapak ibu guru yang berumur lebih tua lebih dahulu. Kemudian nanti juga akan kita lihat keterwakilan provinsi atau ke pulau dan juga melihat persediaan jaringan internet untuk piloting tahap 1. Setelah itu nanti kita juga akan melihat jika semuanya berjalan baik, kita akan terus menerus memulai. Jadi dimulai dari 60.000 terlebih dahulu. Begitu ya Bapak Ibu, dan nanti sabar, semua akan mendapatkan kesempatan setelah piloting ini selesai dan semua berjalan baik, tidak ada lagi permasalahan. Kami akan mengundang seluruh Bapak Ibu guru untuk mengikuti PPG guru tertentu. Ya, jadi semangat ya Bapak Ibu guru, semangat. Dalam setiap perubahan sistem ada satu proses yang harus diikuti ya Bu Direktur. Betul. Jadi supaya Bapak Ibu guru tidak menemukan permasalahan di tengah, ya. Dan itu nanti permasalahan itu akan menjadi permasalahan yang tidak bisa solusi di tengah-tengah, maka kita akan lakukan piloting terlebih dahulu. Dulu supaya nanti ketahuan kurangnya apa gitu ya Bu. Oke. Siap. Oke, Bapak Ibu, ini ada pertanyaan lagi bagi Bapak Ibu guru. Terima kasih yang masih bergabung di 466 guru di seluruh Indonesia dan Bapak Ibu dari BGP dan BPGP di seluruh Indonesia yang masih membersamai kita dalam live IG sore hari ini. Ini ada pertanyaan Ibu Dirjen dari Pak Fatur Amri. Ibu Dirjen, saya guru mapel lain tapi ingin belajar tentang PKG PJOK. Apakah saya bisa mengikuti diseminasi PKG PJOK? Jadi Pak Fatur, program ini merupakan tindak lanjut Kemendikbudristek terhadap Perpres nomor 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional atau DBON. Sehingga guru yang relevan dengan program ini adalah guru pengampu mapel PJOK. Jadi mohon maaf ya Pak Fatur, untuk diseminasi program PKG PJOK hanya bisa diikuti oleh guru pengampu mapel PJOK. Jadi Pak Fatur harus bersabar. Iya, atau Pak Fatur mungkin ada program untuk mapel Pak Fatur. Misalnya kalau bahasa itu ada literasi, kalau untuk IPA ada STEM, Bapak Fatur bisa melihat pelatihan-pelatihan mandiri yang tersedia di PMM. Ya. Baik, ini ada lagi. Terima kasih kepada Pak Imam Budi S25. Apresiasi nih. Alhamdulillah, beliau senang bisa ikut PKG PJOK. Jadi kita juga senang ya Bu ya, kalau semangat guru PJOK dalam mengikuti PKG ini. Ini ada pertanyaan dari Pak Hanif Muslim 68 Bu Direktur. Pertanyaannya, diklat berjenjang dilaksanakan secara daring apa luring? Bisa dua-duanya. Oh gitu. Bisa daring, bisa juga luring. Jadi kan tergantung penyelenggaranya ya. Jadi kalau lembaga penyelenggara diklatnya akan melaksanakan luring, kita sudah ada. Akan melaksanakan daring pun sudah ada, kita siapkan LMS-nya. Gitu. Jadi bisa daring, bisa luring. Bisa luring, tergantung LPD-nya. Jadi tergantung pada penyelenggara diklat. Iya. Gitu Pak Hanif. Pak Hanif bisa milih. Pilih, nanti tanya kepada LPD-nya. Iya. Makanya Pak Hanif dari mana nih? Kita nggak tahu juga Pak Hanif dari mana. Jadi kita nggak bisa ngasih tahu LPD-nya yang mana. Oke. Ini ada lagi Bu pertanyaan dari Ibu Ifha Musdalifah 1675. Selamat sore Ibu Iva, guru PAUD. Semoga Ibu sehat ya dan semangat mendidik anak-anak kita, guru anak-anak PAUD kita. Pertanyaannya, apakah cuma guru PAUD yang belum S1 PAUD saja yang boleh ikut? Sebetulnya semua guru yang belum punya kompetensi yang jelas, kompetensi PAUD itu meskipun dia sudah S1 tapi bukan dari S1 PG PAUD, tidak dilinear gitu dengan PAUD,
itu boleh. Kalau belum S1? Belum S1 juga boleh. Apalagi ya. Apalagi. Jadi yang belum S1 justru malah ini Itu kesempatan. prioritas, iya. Iya, karena tadi Bu Direktur sudah menyampaikan 50%. bagi yang belum S1 ikut diklat berjenjang ini jika sampai mahir, maka akan menjadikan RPL di kampus, Bu. Sehingga Ibu waktu kuliah S1 PAUD-nya tidak harus menempuh semua SKS. Dan RPL itu tidak hanya diklat berjenjang saja, Bu, yang bisa 45 SKS. Pengalaman mengajarnya juga, ada yang kalau sudah 5 tahun itu bisa diakui. Konversi. Oh. Nah, kemudian pernah ikut diklat juga, diklat teknis yang kita pernah punya, ada diklat mendongeng, ada diklat mikrokredensial, ada diklat yang literasi numerasi kalau memang sudah pernah ikut, itu diklat penurunan stunting juga, itu bisa juga diakui kreditnya. Jadi nggak cuma 45 dari diklat berjenjang. Iya, jadi ini sebenarnya karena kita melihat juga bahwa ada 200.000 guru pendidik PAUD yang belum S1. Kita mencarikan solusi untuk Bapak Ibu guru yang belum S1 supaya juga seperti guru-guru yang lain berkesempatan untuk mendapatkan serdik dan mendapatkan TPG-nya ya Bu ya. Kalau belum S1 selamanya Bapak Ibu tidak akan bisa, karena memang syarat di dalam Undang-Undang Guru Dosen yang bisa mendapatkan guru adalah S1 D4 dan memiliki kualifikasi dan kompetensi yang ditandai dengan kepemilikan serdik. Nah, Bapak Ibu, itu tadi jawaban dari Bu Direktur, luar biasa sekali Bu Direktur ini. Ini ada pertanyaannya sebelum sampai ke sana. Bu Nunu, berarti guru penggerak kayaknya yang pertama ya. Nah, belum tentu. Jadi tetapi di dalam Permendikbud 19 tersebut, guru penggerak itu dan guru lulusan PLPG atau guru yang sudah mengikuti PLPG, dia yang langsung UKIN, Bu. Jadi tidak perlu belajar menggunakan modul ya, tetapi belum lulus. Ya, pokoknya PLPG yang belum lulus dan guru yang punya sertifikat pendidikan guru penggerak, dia tidak perlu menempuh pembelajaran mandiri, tetapi langsung mengambil UKIN. Tetapi apakah beliau itu akan menjadi yang pertama dalam piloting ini? Belum tentu, tergantung kriterianya adalah umur. Dan umurnya yang lahir duluan jadinya. Yang lahir duluan. Kita berikan penghormatan kepada guru-guru senior untuk mendapatkan kesempatan terlebih dahulu untuk mencoba sistem baru kita tentang PPG guru tertentu yang menggunakan platform Merdeka Mengajar. Jika guru-guru senior itu mudah menggunakan PMM, tidak mendapatkan kendala, apalagi Bapak Ibu guru yang muda. Yang jelas sudah dimulai ya. Baik, kita ada pertanyaan lagi dari 16 Ibun Gumelar. Pertanyaannya, pelatihan PJOK berapa lama? Jadi PKG PJOK itu kurang lebih 12 minggu saja dengan metode blended learning seperti tadi yang Bu Direktur itu bukan blended tapi dua moda. Kalau ini blended learning, daring dan luring. Pelatihan atau program diseminasi PKG PJOK diselenggarakan oleh BPGP dan BGP atas ketersediaan fasilitator setiap kabupaten kota. Dan ada pertanyaan lagi nih Bu Prof, mau tanya bagaimana jika terpanggil PPG Daljab dan terpanggil PKG PJOK? Wah, berarti Ibu ini beruntung, doanya setiap malam didengar. Keren, berarti ibunya keren nih. Ya, kami merekomendasikan seperti Ibu Obrienti bahwa jika Bapak atau Ibu Obrienti yang mendapatkan dipanggil dua-duanya, kami merekomendasikan agar milih salah satu saja. Misalnya PPG guru tertentu atau PPG Daljab, harapannya dapat fokus untuk mengikuti program tersebut. Tapi itu bukan sebuah keharusan. Jika Ibu punya pintar membagi waktu, bisa mengambil dua-duanya. Karena tidak ada keterangan kalau sedang PKG PJOK nggak boleh PPG atau sebaliknya. Jadi yang milih ya Bu. Bu Direktur, sebelum kita akhiri karena waktunya sudah mau habis, tapi masih ada banyak pertanyaan, saya akan menjawab. Tapi Bu Direktur ada nggak, sebentar ini ada guru tertentu berarti mulai daftar minggu depan. Jadi minggu depan itu Bapak Ibu sudah ada di dalam database kami yang sudah lulus seleksi-seleksi sebelumnya A, B, kriteria semuanya itu ada sekitar 600.000. Nanti kami akan notifikasi melalui akun SIMPKB-nya Bapak Ibu ya. Jadi nanti jika ada notifikasi di akun SIMPKB Bapak Ibu untuk menjadi peserta piloting, silakan segera direspon gitu ya. Semua datanya sudah ada di dalam database kami. Kemudian,
Oke. Sepertinya ini masih ada pertanyaan. Apa Ibu ada pesan-pesan buat para guru yang belum S1 atau terkait dengan diklat berjenjang itu Bu, sebelum kita akhiri? Betul. Gini, Bapak Ibu semuanya, ini diklat berjenjang ini kan sudah kita siapkan sudah lama ya, sejak tahun 2012. Jadi kita sudah siapkan sejak 2012 dan sebetulnya diklat berjenjang ini sudah mendapatkan penghargaan Bu Dirjen Bapak Ibu semuanya dari UNESCO di tahun 2018. Jadi diklat berjenjang ini memang betul-betul kita harapkan dan ini sudah diapresiasi oleh dunia ya. Dan ini adalah salah satu kepedulian kami gitu ya dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi khususnya di Dijen GTK ini untuk peningkatan kompetensi guru PAUD. Karena memang ini kita berharap kalau kita bisa mengawal PAUD ini baik, maka untuk jenjang-jenjang berikutnya itu udah nggak masalah. Jadi, jadi kenapa kemudian kita menyiapkan diklat berjenjang karena tadi itu masih sekitar 50% guru yang belum memiliki kompetensi di PAUD. Oh iya. Jadi Bu Diri kita memfasilitasi ya, iya, betul. Bagi yang belum memiliki kompetensi dan belum S1. Belum S1. Ya. Yang sudah S1 tapi bukan S1 PAUD, ya. Ikutlah diklat berjenjang gitu, kemudian nanti ikut lagi S1 kedua. Ya. S1 PAUD. Dan gitu. Ikut nanti ngambil PPG ya. PPG, betul. Jadi Bapak Ibu dan Bapak bisa mendapatkan tunjangan. Kalau belum S1 juga belum bisa. Kami peduli dengan semua guru PAUD, jadi yang kerjaannya berat tetapi belum S1, kasihan ya, makanya disiapkan oleh Bu Direktur ini diklat berjenjang agar Bapak Ibu bisa memanfaatkannya dan diakui sebagai RPL. Iya. Nah sebelum ini saya akan menjawab satu pertanyaan nih, pertanyaannya nih yang menyeleneh ya dari topik ini, tapi sepertinya banyak ditanyakan kepada saya, baik di chat di IG saya Bu Direktur maupun di manapun di WA. Pertanyaannya, Bu Nunu, masih banyak guru yang belum menerima TPG TW1. Padahal SKTP sudah terbit termasuk saya. Jadi kalau sudah pembayaran TPG itu memang adanya di Pemda masing-masing. Jadi Bapak Ibu ada SOP nih buat semuanya, sekaligus saya sampaikan di sini. SOP untuk penerimaan TPG itu adalah bahwa dimulai dari kepala sekolah melaporkan pemenuhan 24 jam melalui sistem yang sudah disediakan operator sekolah. Lalu Pemda merekap, setelah Pemda merekap akan ada masukkan dalam SIMBAR atau SIMTUN, sistem pembayaran dan sistem tunjangan bersama dengan Dijen GTK melakukan rakor. Setelah itu kami akan mengajukan anggaran ini kepada DJPK dan Dijen Anggaran Kemenkyu akan mentransfer ke daerah masing-masing. Itu adalah prosesnya ya. Jadi di GTK ini hanya memvalidasi data Bapak Ibu. Kalau terlambat mengirim dari tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah daerah ke GTK, maka akan terlambat juga. Kalau sudah terbit SKTP, itu berarti sudah ditransfer oleh pemerintah daerah, oleh pemerintah Menkyu ke Pemda. Gitu ya. Jadi itu kurang lebih seperti itu. Coba ditanyakan ke Pemda masing-masing sekarang posisinya itu ada di mana. Yang pasti tidak ada di Kemendikbudristek ya, karena Kemendikbudristek hanya merekap dari sisi data. Kurang lebih itu Bapak Ibu. Kapan ke Lombok Bu Direktur? Ada pertanyaan dari Pak Al-Mujahidah. Bu Direktur ini sekarang Direktur Guru PAUD Dikmas, tapi beliau juga PLT, Kepala BGP NTB. Jadi pasti akan ke Lombok ya Pak, tunggu aja. Minggu depan kita ketemu di Lombok Pak, ayo mampir ke kantor BGP Lombok, NTB. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang masih setia bergabung bersama saya dan Bu Direktur di sore hari ini dari tanah Belitung. Tanah yang penuh legenda, cerita perjuangan seorang guru melahirkan anak-anak, mengantarkan anak-anak di tengah segala keterbatasan, seorang guru honor. Menghonor selama 18 tahun dan dia bisa mengantarkan anak-anak. Salah satunya adalah Andrea Hirata menjadi tokoh internasional melanglang buana sampai ke Eropa. Pada saat itu Bu Muslimah benar-benar penuh dengan keterbatasan. Mari kita jadikan pelajaran seorang muslimah itu menjadikan motivasi kita bersama bahwa saat ini pada saat kita dalam keterbatasan tetaplah semangat Bapak Ibu dan percayakan bahwa kami juga bekerja di sini untuk membantu Bapak Ibu semua mencapai harapan yang tentu kesejahteraan Bapak Ibu semua dan pada akhirnya adalah dengan kesejahteraan yang Bapak Ibu dapatkan
maka akan sangat bersemangat untuk mencerdaskan anak bangsa. Bapak Ibu, tak terasa sudah 1 jam ya Bu Direktur. Iya, 1 jam ya Bu. Kita udah ngomongnya cepet banget, tapi masih banyak pertanyaan yang belum terjawab. Nah, jadi saat terasa Mudah-mudahan kita sudah semua puas lah, meskipun belum semuanya bisa terjawab ya. Iya. Ya. Jadi terima kasih Bapak Ibu yang sudah bergabung di Ngopi Live IG Ngopi bersama Bu Nunuk sore hari ini. Semoga semua informasi yang disampaikan oleh Bu Direktur dan saya terkait dengan diklat berjenjang PAUD dan pengembangan kompetensi guru PJOK menjawab pertanyaan Bapak Ibu semua yang saat ini belum terjawab. Semoga informasi yang kami sampaikan sore ini memberikan semangat dan motivasi untuk Bapak Ibu guru sekalian. Jangan lupa daftar dan ikuti program-program dari kami ya. Pantau terus kabar terbarunya di media sosial Dijen GTK dan juga di media sosial saya. Dan tadi jawaban kepenasaran Bapak Ibu terkait dengan PPG guru tertentu dan P3K sudah saya jawab ya. Kurang lebih seperti itu. Bu Direktur ada pantun nggak? Waduh, Bu Dirjen aja deh yang bikin pantun deh. Kalau di Bangka ada Pantai Pasir Padi, Cakep. di Belitung ada Pantai Bukit Brahu. Cakep. Kalau kita terus berkolaborasi, Cakep. pendidikan Indonesia semakin maju. Cakep. Ya, tepuk tangan dong. Sampai bertemu di sesi ngopi berikutnya Bapak Ibu dengan isu dan kebijakan lain yang tak kalah menarik. Dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu guru yang masih bergabung. Sampai jumpa di live IG berikutnya. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.